Ya, rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika UMK, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana merancang sebuah basis data atau bagaimana merancang dan mendesain sebuah database. Jadi, berangkat dari merancang sebuah basis data, kita harus mengawalinya dengan membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Karena sebelum data bisa disimpan ke dalam tabel, kita memerlukan rancangan untuk melihat hubungan dari setiap tabel-tabel tersebut. Nah, untuk merancang sebuah ERD yang baik, kita harus tahu dulu apa saja simbol-simbol yang akan digunakan dalam membangun sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram. Ada 4 simbol utama, yaitu yang pertama ada entitas, ada atribut, ada relasi, dan juga ada derajat kardinalitas. Jadi, derajat kardinalitas di sini adalah tingkat hubungan dalam setiap entitas dengan entitas lainnya. Ada 4 derajat kardinalitas yang harus kalian pahami juga. Ada one to one, one to many to one, dan many to many. Harusnya derajat kardinalitas ini sudah dipelajari di mata kuliah basis data. Nah, kita lihat untuk penjelasan simbol-simbol yang tadi. Yang pertama untuk entitas. Di sini kalian bisa lihat di slide bahwa entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Jadi entitas itu masih berupa objek di sini. Jadi jangan bilang entitas itu tabel, karena kebanyakan itu pada salah kaprah dan mengatakan bahwa entitas itu adalah sebuah tabel. Tidak, entitas belum merupakan sebuah tabel. Jadi di ERD entitas itu masih merupakan objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pengguna atau pemakai. Simbol yang kedua, nah entitas disimbolkan dengan persegi panjang seperti ini. Jadi simbol notasi entitas persegi panjang, nanti di dalamnya bisa ditulis nama dari entitas tersebut. Sedangkan yang kedua untuk simbol relasi, seperti yang bisa kalian lihat di sini, relasi keterangannya itu relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas-entitas yang berbeda. Jadi nanti entitas yang sudah kita definisikan itu akan memiliki hubungan atau relasi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, relasi tersebut menggunakan simbol, kalau kita gambarkan ERD-nya menggunakan simbol seperti ini. Nanti di dalamnya simbol ini juga sama kita isikan dengan nama dari relasi tersebut. Atribut, simbolnya atribut kalian bisa lihat oval seperti ini, sama nanti di dalamnya juga dituliskan nama dari atribut masing-masing. Atribut adalah apa yang dimiliki oleh entitas atau relasi. Suatu relasi juga bisa memiliki atribut, tergantung derajat kardinalitasnya. Kalau kardinalitasnya many to many, maka relasi tersebut akan memiliki atribut juga. Nah, atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Jadi, tadi atribut itu kan adalah apa yang dimiliki oleh entitas maupun relasi tersebut. Jadi dia mendeskripsikan identitas dari setiap entitas maupun relasi yang memiliki atribut-atribut tersebut. Nah, perlu menjadi catatan, atribut yang akan berfungsi sebagai key atau primary key itu nanti akan diberi garis bawah di bawah nama atribut tersebut. Nah, di sini juga ada simbol garis. Garis digunakan sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut-atribut. Jadi garis itu ya penghubung baik dari relasi dengan entitas maupun baik entitas dengan atribut dan relasi dengan atribut. Oke, kita langsung saja lihat contoh kasusnya untuk penggunaan ERD atau perancangan ERD. Kita lihat saja contoh kasusnya. Saya angkat contoh kasus sistem informasi kepegawaian. Sama seperti contoh di analisa masalah, kemarin kan saya juga mengangkat kasus yang sama, sehingga saya mengambil contoh yang sama saja, yaitu sistem informasi kepegawaian. Nah, sebelum membangun sebuah ERD yang baik, kita harus membangun atau mengangkat asumsi-asumsi atau batasan-batasan. Di sini kalau kalian lihat di slide ada 2 asumsi atau 2 batasan yang saya angkat untuk membangun ERD dari sistem informasi kepegawaian. Asumsi yang pertama, di sini mengatakan bahwa pegawai memiliki beberapa daftar jabatan yang pernah dijabat, sementara setiap jabatan bisa dimiliki oleh beberapa pegawai sekaligus. Nah, dari asumsi yang pertama ini kita bisa melihat ada berapa entitas, ada relasinya apa,
dan juga kardinalitasnya apa. Nah, kalau kita lihat di sini berarti entitasnya apa? Entitas yang pertama berarti ada pegawai. Entitas yang pertama itu ada pegawai. Entitas yang kedua itu ada jabatan. Kalian bisa lihat dari kalimat mana, pegawai memiliki beberapa daftar jabatan. Sementara jabatan dapat dimiliki oleh beberapa pegawai. Berarti di sini ada dua entitas, yaitu entitas pegawai dan entitas jabatan. Jadi objeknya ini pegawai dan jabatan. Nah, sekarang relasi dari kedua entitas tersebut apa? Relasi yang terjadi antara pegawai dan jabatan itu apa? Di sini kalau kalian lihat ada kalimat pegawai memiliki beberapa daftar jabatan. Berarti relasinya adalah memiliki. Hubungannya adalah memiliki. Jadi pegawai memiliki jabatan. Sehingga ada dua entitas pegawai dan entitas jabatan, dan ada satu relasi di sini, yaitu relasi memiliki. Oke, sekarang kardinalitasnya apa? Kardinalitasnya bisa kita lihat dari, ayo kita cermati lagi kalimat ini. Satu pegawai bisa memiliki beberapa daftar jabatan. Oke, sementara setiap jabatan juga bisa dimiliki oleh beberapa pegawai sekaligus. Maka kardinalitas yang terbentuk adalah apa? Many to many. Karena satu pegawai bisa memiliki beberapa jabatan dalam periode tertentu, dan satu jabatan tersebut juga bisa dimiliki oleh pegawai yang lain dalam periode yang lain. Misalkan contoh, saya sebagai Kabak Publikasi Ilmiah periode 2018 sampai 2022. Nah, suatu saat nanti begitu saya selesai masa jabatan 2022, maka nanti akan digantikan oleh orang lain. Maka jabatan itu bisa dimiliki oleh orang lain. Nah, saya juga selain menjadi kabak publikasi, mungkin suatu saat saya akan menjabat menjadi jabatan yang lain, begitu. Sehingga bisa terbentuk banyak. Kardinalitas yang terbentuk adalah many to many. Paham ya? Untuk asumsi yang pertama berarti kita dapat dua entitas, yaitu pegawai dan jabatan. Satu relasi yang terbentuk antara dua entitas tersebut yaitu memiliki, dan kardinalitasnya adalah many to many. Oke, kita lihat asumsi yang kedua. Pegawai memiliki beberapa daftar kepangkatan sejak diangkat menjadi CPNS. Sementara setiap pangkat golongan bisa dimiliki oleh beberapa pegawai sekaligus. Kita tentukan lagi dari asumsi yang kedua ini, entitasnya ada berapa? Siapa saja entitasnya? Apa saja entitasnya? Oke, pegawai dan pangkat. Ya. Entitas yang terbentuk dari asumsi yang kedua ini adalah pegawai dan pangkat. Relasinya apa? Relasinya adalah memiliki. Kardinalitasnya apa? Karena dia bisa dimiliki oleh pangkat ini, bisa dimiliki oleh beberapa pegawai. Pegawai juga bisa memiliki jenjang kepangkatan yang berbeda-beda dalam periode tertentu. Maka sama tuh dengan asumsi yang pertama. Kardinalitas yang terbentuk juga many to many. Oke, jadi kita kalau sudah lihat ada pegawai, jabatan, pangkat, relasi yang terbentuk memiliki antara ketiga entitas tersebut, dan kardinalitasnya adalah many to many. Kalau kardinalitasnya many to many, maka relasi yang menghubungkan kedua entitas tersebut itu nanti juga akan menjadi tabel nantinya, sehingga relasi tersebut juga akan memiliki atribut. Jadi sehingga dari rancangan ERD kita sudah sebenarnya bisa tahu akan berapa banyak jumlah tabel yang akan dihasilkan untuk membuat sebuah database. Jadi kalau kita lihat tadi ada entitas pegawai, jabatan, pangkat, relasinya memiliki, dan relasinya yang kedua juga memiliki. Kardinalitasnya semua many to many, maka nanti relasi ini juga akan jadi tabel. Sehingga kita nanti berarti asumsinya berarti akan menghasilkan 5 tabel. Masing-masing punya atribut masing-masing. Sehingga kita langkah berikutnya adalah menentukan atribut dari setiap entitas dan relasi yang sudah kita dapat di
asumsi yang sudah kita bangun tadi. Kita lihat yang pertama untuk entitas pegawai. Di sini atributnya ada NIP, nama pegawai, TMT, CPNS. Misalkan, kalau nanti kalian mau menambahkan atribut lainnya seperti nomor HP, alamat, tempat tanggal lahir, silahkan. Ini hanya sebagai contoh saja. Yang kedua, di sini ada pangkat pegawai dengan atributnya masing-masing, ada jabatan pegawai dengan atributnya masing-masing, ada pangkat dengan atributnya ID pangkat dan pangkat, ada jabatan dengan atributnya ID jabatan dan jabatan. Kalau kalian lihat poin yang kedua sama yang ketiga, ini adalah relasi ya. Jadi yang poin kedua pangkat pegawai, saya namakan pangkat pegawai, ini adalah relasi yang merelasikan antara entitas pangkat dan entitas pegawai. Nah, dia memiliki atribut-atribut yang bisa menghubungkan kedua entitas tersebut. Jadi nanti ada foreign key di sini ya. Jabatan pegawai di sini adalah relasi juga yang terbentuk dari dia menghubungkan antara entitas jabatan dengan entitas pegawai. Ini atribut lainnya selain foreign key yang nanti juga akan melekat di dia. Ada foreign key dari jabatan dan dari pegawai. Nah, yang pangkat ini entitas pangkat, jabatan entitas jabatan. Kalian lihat yang saya kasih tanda bintang itu adalah primary key dari masing-masing entitas maupun relasi tersebut. Jadi primary key-nya saya kasih tanda bintang. Kalau sudah dapat setiap entitas dan relasi dan juga atributnya masing-masing, maka kita bisa menggambarkan ERD-nya, menggambarkan entity relationship diagramnya sesuai dengan simbol-simbolnya yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Simbol entitas persegi panjang, di sini tadi ada entitas pegawai, entitas jabatan, dan entitas pangkat. Simbol relasi seperti ini memiliki simbol atribut, jangan lupa ini. Jadi ini adalah atribut yang dimiliki oleh pegawai, ada NIP, nama, TMT, CPNS. Ya, atribut yang dimiliki oleh relasi yang menghubungkan pegawai dan jabatan, ini atribut yang dimiliki oleh jabatan, atribut yang dimiliki oleh pangkat, atribut yang dimiliki oleh relasi yang menghubungkan pegawai dan pangkat. Jangan lupa kardinalitasnya di sini N ke M. N ke M. Ini artinya many to many. Jadi N antara pegawai dan jabatan, M, N ke M itu artinya derajat kardinalitas antara pegawai dan jabatan ini adalah many to many. Karena many to many, maka relasi ini nantinya akan jadi tabel. Sama kardinalitas pegawai dan pangkat juga N ke M, yang artinya juga many to many kardinalitasnya, sehingga nanti relasi yang terbentuk ini akan menjadi tabel juga nantinya. Sehingga dia punya atribut nih. Dia punya atribut. Nah, kalau kalian lihat yang di relasi ini, sebenarnya atributnya kan ada banyak ya di sini. Tapi saya hanya naruh satu. Saya hanya naruh primary key-nya. Kalau kalian lihat ada garis di bawahnya ya. Dari yang ada garisnya itu adalah primary key. Ini harusnya nggak ada garisnya ya. Jadi ini yang ada garisnya itu adalah primary key-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini saya ngasih hanya ada satu di sini, sementara di sini kan ada banyak. Nggak apa-apa, itu hanya untuk mempermudah proses gambar. Primary key-nya yang harus ditulis semua, tapi kalau misalkan semua untuk melihat atribut yang lain bisa dilihat pada rancangan yang sudah diidentifikasi di atribut yang dimiliki. Begitu. Jadi setelah dapat rancangan ERD, langkah selanjutnya adalah membuat skema tabel. Skema tabelnya seperti ini, kalian lihat. Jadi skema tabel ini belum jadi tabel ya. Jadi ada pegawai, jabatan, pangkat, jabatan pegawai, pangkat pegawai dengan primary key-nya masing-masing. PK ini primary key, FK ini foreign key. Jadi satu ke banyak, banyak ke satu, satu ke banyak, banyak ke satu. Artinya yang bisa recordnya yang bisa banyak itu ada di yang menjadi tabel relasinya. Sementara di sini nilainya hanya ada satu. Jadi historinya nanti dicatat di sini. Sementara pegawai hanya bisa ada datanya satu. Contohnya misalkan saya nih
06, 04, 06, 08, 04, 04, 87, 02 itu NIDN saya, NIP misalkan, nama Anastasia Tubesi, TMT CPNS-nya berapa misalkan. Record tersebut hanya bisa satu di tabel pegawai, tapi bisa beberapa di tabel jabatan pegawai. Jadi tidak bisa ada dua NIP yang sama di sini, nanti itu namanya duplikasi data, adanya redundansi data, datanya tidak normal nanti ya, anomali. Jadi yang bisa banyak tuh di tabel jabatan pegawai sama di pangkat pegawai. Kalau sudah dapat skema tabelnya, setiap skema tabel yang ada di sini harus kalian buat struktur tabelnya. Di sini saya contohkan struktur tabel pegawai dengan tabel di sini nomor, nama field, tipe, constraint, dan keterangan. Nama fieldnya apa? Nama field ini adalah atribut yang dimiliki oleh tadi entitas pegawai. Di sini kita sudah berbicara tabel ya, tidak berbicara ini lagi. Jadi di sini pegawai ini dia jadi tabel, namanya tabel pegawai. Nama fieldnya NIP, nama, dan TMT CPNS. Di sini juga sudah dijelaskan tipe datanya apa. Jadi misalkan NIP kita kasih tipe data varchar, nama kita kasih tipe data varchar, TMT CPNS kita kasih tipe data date. Dengan ukuran dari tipe data tersebut masing-masing. NIP kita kasih ukuran 20, nama kita kasih ukuran 50. Constraint-nya not null berarti tidak boleh null. Keterangannya bisa dijelaskan, jadi NIP itu adalah primary key dari tabel pegawai, nama itu adalah nama pegawai, TMT CPNS tanggal mulai terhitung sebagai PNS. Jadi keterangan dari field tersebut. Jadi misalkan kadang kan kita memberikan nama atribut itu singkat, kayak seperti ini nih, TMT CPNS. Tapi begitu orang baca kan tidak tahu apa maksudnya dari TMT CPNS ini. Kita berikan di dalam keterangan. Tanggal mulai, oh berarti orang yang nanti akan meneruskan kerjaan kita paham isinya dari field ini apa. Tanggal mulai terhitung sebagai PNS. Seperti itu. Nah nanti setiap skema tabel ini memiliki struktur tabel masing-masing. Saya hanya mencontohkan satu nih. Struktur tabel pegawai, tapi nanti harus dibuatkan struktur tabel jabatan pegawai, struktur tabel pangkat pegawai, struktur tabel jabatan, dan struktur tabel pangkat seperti apa. Contohnya sama seperti ini. Kalau sudah, berarti langkah kita untuk melakukan perancangan basis data sudah selesai. Dan kita bisa melakukan implementasi langsung membuat database tersebut. Nah, untuk tugasnya nanti kalian akan buat perancangan dari kasus masing-masing, perancangan database dari kasus masing-masing. Nanti akan saya jelaskan juga via Zoom saja saat kita tatap maya lebih detailnya tentang tugas ini. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, ada komentar, nanti silahkan kalian catat juga, atau bisa WA ke saya, atau bisa email, atau nanti saat kita tatap maya Zoom minggu depan, kalian bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kita bisa berdiskusi. Sampai di sini perkuliahan kita hari ini untuk materi perancangan basis data. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua juga tetap dalam keadaan sehat ya. Perkuliahan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati.